Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Maulana Kafisa Triangga. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dengan NIM 08010493. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ringkasan dari artikel yang saya buat yang berjudul Mekanisme Partisipasi Publik dan Pemberian Apresiasi dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan dalam video ini secara singkat. Yang pertama ialah tentang latar belakang, rumusan masalah, dan kesimpulan. Korupsi merupakan masalah besar yang menghambat pembangunan nasional, merusak ekonomi negara, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Akar persoalan korupsi sudah ada sejak masa kerajaan dan masa kolonial, serta tetap berlanjut hingga masa kini. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian dalam memberantas korupsi, sehingga partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam perkara tindak pidana korupsi. Peran publik telah diberi dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 41, serta PP Nomor 43 Tahun 2018 terkait pelaporan dan pemberian penghargaan. Masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi dugaan korupsi, menyampaikan informasi, perlindungan hukum dalam proses pelaporan dengan pendekatan bottom up. Masyarakat menjadi bagian penting dalam pengawasan dan pencegahan kasus korupsi. Akar permasalahan dalam artikel ini ialah yang pertama, bagaimana prosedur masyarakat berkontribusi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Masyarakat dapat mencari serta memperoleh informasi terkait dugaan korupsi melalui permohonan tertulis atau lisan. Diperbolehkan juga melapor secara langsung atau elektronik kepada lembaga berwenang seperti KPK, BPK, kepolisian, atau kejaksaan. Identitas pelapor dilindungi hukum sejak tahap awal pelaporan hingga masa persidangan. Pelaporan harus berdasarkan fakta dan data yang tepat, serta data yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah wajib memberikan respon maksimal 30 hari setelah laporan diterima. Selanjutnya, akar permasalahan yang kedua ialah faktor yang mendorong masyarakat untuk ikut berperan dalam hal ini. Kesadaran moral dan sifat altruisme, yaitu keinginan menolong demi kepentingan bersama. Tekanan sosial dan kondisi ekonomi, masyarakat semakin muak dengan kerugian negara akibat korupsi. Selanjutnya, adanya apresiasi dari perintah berupa piagam, penghargaan, premi uang bagi pelapor yang laporannya terbukti benar. Besaran premi diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2018 dan diberikan sesuai jumlah kerugian negara yang berhasil dikembalikan. Komitmen pemerintah untuk menyita aset koruptor dan menggunakannya demi kesejahteraan publik juga mendorong partisipasi lebih luas. Pada kesimpulannya, pemberantasan korupsi itu tidak dapat hanya mengandalkan aparat hukum saja. Masyarakat menjadi elemen penting karena diberi legitimasi hukum untuk ikut mengawasi dan melaporkan tindak pidana korupsi. Partisipasi masyarakat diperkuat oleh jaminan perlindungan hukum, adanya penghargaan yang including piagam atau premi, selanjutnya motivasi moral dan kondisi sosial akibat maraknya korupsi dengan meningkatkan kesadaran publik dan memperkuat dukungan dari pemerintah. Pemberantasan korupsi di Indonesia ini dapat dilakukan lebih efektif dan berkeadilan. Sekian dari pembahasan artikel saya yang saya jelaskan secara singkat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.